Siap. Ya. Dualitas struktur dari Gideon yang tadi kita bahas itu sangat membantu menempatkan peran agama di dalam dinamika sosial. Ini kata-kata Romo Moko di halaman 97. Kenapa demikian? Bagaimana dia bisa membantu? Pertama, dalam interaksi komunikasi. Yang pertama tadi, peran agama sangat menentukan karena memberi kerangka penafsiran hubungan-hubungan sosial. Jadi di situ agama berperan sebagai kerangka penafsiran. Tetapi kemudian pada titik berikutnya, agama juga menjadi sarana kekuasaan di interaksi kekuasaan dengan menggunakan identitas agama. Jadi ini kalau Romo Moko membuat keterkaitannya melalui identitas. Orang bisa mendapat pekerjaan, orang bisa mendapat segala macam karena kesamaan agama, misalnya. Kesamaan agama. Misalnya, akhirnya dia mempengaruhi juga di interaksi kekuasaan yang tadi melahirkan struktur dominasi tadi. Nah, terakhir agama juga mengandung moralitas, sehingga dia juga akan mempengaruhi dari bagaimana interaksi yang berkaitan dengan moralitas. Mana yang boleh, mana yang tidak, kan begitu. Itulah akhirnya agama menjadi dasar dari struktur legitimasi. Jadi dengan kita menggunakan dualitas struktural Gideon, kita bisa melihat bahwa agama itu bisa berfungsi pada ketiga tindakan tadi yang juga akhirnya melahirkan tiga macam struktur tadi. Struktur pemaknaan, struktur dominasi, dan struktur komunikasi. Terutama kalau dalam pemahamannya Romo Moko, bahwa itu ketika digunakan oleh kelompok mayoritas. Nah, ini yang penting bagi penelitian kita terkait revivalisme Islam, bahwa ketika ketika agama digunakan dalam komunikasi, kekuasaan, dan moralitas yang akhirnya melahirkan struktur tadi, struktur pemaknaan, struktur dominasi, dan legitimasi, itu akhirnya menimbulkan diskriminasi, menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, dan sebagainya macam. Dalam arti itulah kenapa politisasi agama itu sangat dicegah sebenarnya, intinya seperti itu. Siap. Ya. Dualitas struktur dari Gideon yang tadi kita bahas itu sangat membantu menempatkan peran agama di dalam dinamika sosial. Ini kata-kata Romo Moko di halaman 97. Kenapa demikian? Bagaimana dia bisa membantu? Pertama, dalam interaksi komunikasi. Yang pertama tadi, peran agama sangat menentukan karena memberi kerangka penafsiran hubungan-hubungan sosial. Jadi di situ agama berperan sebagai kerangka penafsiran. Tetapi kemudian pada titik berikutnya, agama juga menjadi sarana kekuasaan di interaksi kekuasaan dengan menggunakan identitas agama. Jadi ini kalau Romo Moko membuat keterkaitannya melalui identitas. Orang bisa mendapat pekerjaan, orang bisa mendapat segala macam karena kesamaan agama, misalnya. Kesamaan agama. Misalnya, akhirnya dia mempengaruhi juga di interaksi kekuasaan yang tadi melahirkan struktur dominasi tadi. Nah, terakhir agama juga mengandung moralitas, sehingga dia juga akan mempengaruhi dari bagaimana interaksi yang berkaitan dengan moralitas. Mana yang boleh, mana yang tidak, kan begitu. Itulah akhirnya agama menjadi dasar dari struktur legitimasi. Jadi dengan kita menggunakan dualitas struktural Gideon, kita bisa melihat bahwa agama itu bisa berfungsi pada ketiga tindakan tadi yang juga akhirnya melahirkan
tiga macam struktur tadi, struktur pemaknaan, struktur dominasi dan struktur komunikasi. Terutama kalau dalam pemahamannya Romo Moko bahwa itu ketika digunakan oleh kelompok mayoritas. Nah, ini yang penting bagi penelitian kita terkait revivalisme Islam, bahwa ketika ketika agama digunakan dalam komunikasi, kekuasaan dan moralitas yang akhirnya melahirkan struktur tadi, struktur pemaknaan, struktur dominasi dan legitimasi, itu akhirnya menimbulkan diskriminasi, menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya macam. Dalam arti itulah kenapa politisasi agama itu sangat dicegah sebenarnya, intinya seperti itu.